antara kerak dan mantel bumi. Inilah bagian yang paling tebal di bumi kita. Radiusnya sekitar 3.000 km, lapisan ini terdiri dari batu magma berat sebanyak 65% dari total massa bumi. Mantel menyimpan banyak rahasia arkeologi dan lapisannya terdiri dari 4 unsur, yaitu oksigen, silikon, magnesium, dan besi. Meskipun berbentuk batu padat, lapisan ini terus bergerak perlahan. Ada batu mengkilap tuh, kira-kira apa ya? Pasti di sini ada sisa berlian yang terbentuk di kedalaman 150 km 1 miliar tahun yang lalu. Setelah berubah menjadi batu cair, berlian ini kemudian naik ke permukaan bumi. Makin ke bawah, tekanannya semakin ekstrim nih, suhunya juga terus ngedrop. Inilah titik terdalam yang menjadi sumber gempa kita, tapi gempa di sini terbilang langka. Kekuatannya juga terus ngedrop saat merambat hingga 700 km menuju ke permukaan bumi. Setelah turun sedalam 48 km lagi, kita sampai di mantel bawah. Semua pergerakan lempeng tektonik berasal dari sini. Kok jadi panas gini ya? Pemandangan di sini langsung berubah drastis. Di kedalaman sekitar 3.000 km terdapat batas mantel dan inti luar. Bahan penyusunnya berupa lautan logam cair super panas tanpa matahari, kurang lebih seukuran Mars. Lautan ini punya arus pelan, medan magnet, dan medan listrik sehingga bisa menimbulkan badai dan topan. Nah, planet kita punya medan magnet karena pengaruh inti luar ini. Tanpanya, kehidupan di bumi nggak akan terbentuk. Tiap ribuan tahun sekali, kutub magnet di lapisan ini jadi terbalik. Utara jadi selatan, dan selatan jadi utara. Tapi peristiwa ini nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Di kedalaman 4.140 km, ada inti dalam. Lapisan ini paling panas dan paling dalam. Bola super padat ini terdiri dari 80% besi dan 20% nikel yang suhunya mencapai 6.000 derajat Celcius. Berarti hampir sepanas permukaan matahari. Inti dalam bumi hampir seukuran bulan dan beratnya kurang lebih 2% dari total massa bumi. Volumenya sekitar 5 kali dari seluruh air di lautan, tapi wujudnya tetap padat karena tekanan di situ sangat kuat, yaitu jutaan kali lebih kuat daripada tekanan di permukaan bumi. Karena nggak ada manusia yang beneran turun sampai sedalam ini, ilmuwan perlu menelitinya secara mendalam. Sebagian dari mereka meyakini kristal besi kecil terbentuk di bagian luar intinya, kemudian menyatu menjadi kristal besar seukuran perkotaan di dekat inti. Karena itulah, inti dalam juga disebut dengan inti kristal. Beberapa waktu yang lalu, ilmuwan asal Inggris menemukan